Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah tentang asal-usul penamaan Kerajaan Tuban sebagaimana yang termaktub dalam kitab Ahlul Musamarah fi Hikayatil Awliyail Ashrah karya ulama Nusantara, yakni Mbah Fadl Sendang Sinori Tuban. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe, likes, and share bareng-bareng. Mari bersama-sama membangun channel ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, dalam catatan sejarah memang Kerajaan Demak ini didirikan oleh seorang raja bernama Raden Fatah yang menurut orang Jawa dikenal dengan Raden Patah, yakni pada kisaran tahun 1500-an Masehi. Artinya bertepatan dengan atau setelah atau pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Brawijaya kelima. Dan setelah itu kemudian setelah wafatnya Raden Fatah atau Raden Patah kemudian digantikan oleh putranya. Jadi Raden Patah ini memiliki beberapa putra, diantaranya yang pertama adalah Pati Unus, kemudian juga ada Raden Trenggono. Maka kemudian setelah Raden Patah ini wafat, maka tampuk kepemimpinan Demak ini dipegang oleh putranya yaitu Pati Unus, yang kemudian karena dengan gagahnya menyebarkan atau memperluas kekuasaan Kerajaan Demak mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan semacamnya. Kemudian Pati Unus ini diberi gelar dengan sebutan Pangeran Seberang Lor, seperti itu. Nah, karena Adipati Unus atau Pati Unus ini tidak memiliki keturunan, maka setelah beliau wafat, tampuk kepemimpinan Demak ini dipegang oleh adiknya sendiri, yaitu Sultan Trenggono. Nah, pada masanya Sultan Trenggono inilah musuh bebuyutan atau musuh utama yang menghalangi dakwah Islam adalah Portugis, karena waktu itu Portugis sudah datang. Kemudian waktu itu Portugis itu sudah mampu membuat semacam benteng di Sunda Kelapa, yang kemudian benteng ini diporak-porandakan oleh Fatahillah sebagai utusan dari Pangeran Trenggono. Maka kemudian setelah Sunda Kelapa ini dikuasai oleh Fatahillah, maka diubah menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan telak, yang kemudian hari menjadi Batavia, yang kemudian menjadi Jakarta. Nah, sekarang kita langsung saja pada pembahasan utamanya, yakni asal-usul penamaan dari Kerajaan Demak itu sendiri. Tapi ini menurut versinya kitab Ahlul Musamarah. Jadi kitab Ahlul Musamarah ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama Nusantara, yaitu Mbah Fadl, yang dalamnya ada di Sendang Sinori, Tuban, daerah Tuban, Jawa Timur. Jadi beliau mengarang kitab Ahlul Musamarah fi Hikayatil Awliyail Ashrah, yang di dalamnya juga mencantumkan atau menceritakan tentang asal-usul penamaan dari kata Demak itu sendiri. Karena memang dalam catatan sejarah ada banyak versi terkait dengan perkataan atau istilah Demak itu sendiri, baik menurut Buya Hamka dan semacamnya, itu berbeda-beda. Nah, fokus kita sekarang pada kajian kitab Ahlul Musamarah. Saya baca dulu ibaratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 14 dalam kitab Ahlul Musamarah. Jadi dalam kitab ini Raden Fatah itu dikatakan putra dari Brawijaya. Entah Brawijaya keberapa saya tidak paham. Yang jelas dalam catatan sejarah Brawijaya yang hidup pada masanya Raden Fatah atau Raden Fatah hidup pada masanya Brawijaya, yaitu pada masa Brawijaya kelima.
Dan memang di sini dijelaskan bahwa Raden Fattah itu adalah putra dari Prabu Brawijaya, yaitu Raja Majapahit, yang kemudian menyantri atau berkhidmah kepada Sunan Ampel bersama saudara tunggal ibu, yaitu Raden Husein. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, langsung kita baca saja redaksinya. Wa taqaddama anna li Sayyid Rahmat bintaini ismu ihdahuma Murtiyah wal ukhra Murtasimah. Jadi dalam keterangan ini bahwa Sayyid Rahmat atau Sayyid Rahmatullah yang bergelar sebagai Sunan Ampel itu mempunyai dua putri. Yang pertama namanya Siti Murtiyah, yang kedua namanya Nyai Murtasimah. Amma Murtiyah fatazawwajaha Raden Paku wa sarah Raden Paku imaman li ahli baldati Tandis wastautana fi qaryatin ismuha Giri wa takhalla hunaka lil ibadah wa lazama ar-riyadatah lil mujahadah hatta sarah waliyan min awliyaillahi ta'ala washtahara bisunan Giri. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa Sayyid Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel itu memiliki dua putri. Yang pertama Ibu Nyai Murtiyah, yang kedua Ibu Nyai Murtasimah. Nah, yang Ibu Nyai Murtiyah ini dikawin oleh Raden Paku, yang kemudian beliau itu menjadi seorang tokoh masyarakat dan mukim di daerah Giri, Setelah itu beliau kemudian watahullah hunaka dan ibadat, artinya konsen terhadap ibadat, kemudian riyadhah, mujahadah hingga menjadi seorang wali. Kemudian setelah menjadi seorang wali, masyhur dikenal dengan nama Sunan Giri, yang kemudian mengajak masyarakat sekitar untuk menyembah dan masuk Islam dan menyembah Allah. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Kemudian untuk Nyai Murtasimah itu dikawin oleh Raden Fattah itu sendiri, yaitu Raden Fattah yang sudah lama berkhidmah di Ampel kepada Sayyid Rahmatullah. Redaksinya seperti ini. Wa amma Murtasimah fatazawwajaha Raden Fattah wa ba'dama talat khidmatuhu li Sayyid Rahmat wa iqamatuhu indahu qala Sayyid Rahmat ya bunayya idhhab hahuna wa asyara ila nahwil maghrib fa idza wasalta ila ghabatin minal qasab yuqalu laha bintara fatlub fiha qasaban thayyibar raihah. Kata Sayyid Rahmat setelah Raden Fattah itu sudah lama berkhidmah dan mungkin di Ampel, maka kemudian Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel itu memberikan titah kepada beliau untuk menuju ke arah barat dan mencari sebuah desa yang bernama Bintoro. Nah, di desa Bintoro itu kemudian beliau Raden Fattah disuruh mencari sebuah hutan yang dipenuhi oleh bambu-bambu, dan di antara bambu tersebut beliau disuruh mencari bambu yang harum baunya. Kemudian faida wajatahu fahunaka ittakhid wa akim hunaka faqala Raden Fattah sam'an wa ta'atan. Maka nantinya jika kamu sudah menemukan bambu yang harum di antara rumpunan bambu-bambu yang banyak itu, kata Sayyid Rahmat, maka disitulah tempat kamu itu membuat rumah, membuat padepokan dan mukim di sana. Maka kemudian Raden Fattah mengatakan sam'an wa ta'atan. Ya mungkin kalau bahasa Jawa dulu adalah sendiko gusti, seperti itu. Maka kemudian Raden Fattah itu pamitan kepada Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel untuk menuju ke tempat sebagaimana titah dari Sunan Ampel bersama istrinya, yakni Ibu Nyai Murtasimah. Fawadda'a Raden Fattah wa kharaja qasidan ila Bintara wa ma'ahu zawjatuhu wa lam yazal sa'iran hatta wasala ila ghabati Bintara wa talaba fiha qasaban thayyibar raihah.
Maka kemudian Raden Fattah itu berangkat bersama istrinya menuju Bintoro. Nah, sesampainya di situ kemudian beliau menuju kepada hutan Bintoro dan mencari bambu sebagaimana titah atau perintah dari Sayyid Rahmat. Falam yazal ya'khudhu wahidan badah ukhra hatta wajadahu. Kemudian rerumpunan bambu-bambu yang banyak tersebut ya dicari, dipegang-pegang oleh Raden Fattah dan istrinya itu sendiri. Jadi megang satu dicium, oh tidak harum. Megang lainnya dicium, oh tidak harum. Artinya kalau bahasa Jawanya didemek ya, didemek kemudian dicium enggak harum. Kemudian didemek, dicium, oh enggak harum. Jadi ada istilah demek seperti itu. Maka walidha yusamma dzalikal baladuh bidma ma'khudan min kalimatih demek. Oleh karenanya, jadi karena Raden Fattah bersama istrinya itu ya megang-megang bambu kemudian mencium untuk mencari bambu-bambu yang harum sebagaimana titah dari Sayyid Rahmat. Artinya dengan bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Jawa adalah demak-demek, maka kemudian setelah ditemukan bambu yang harum tersebut, kemudian didirikanlah sebuah padepokan, kemudian nama tersebut dinisbatkan kepada tindakan yang dilakukan oleh Raden Fattah bersama istrinya, yaitu mendemak-demek bambu tersebut, maka kemudian menjadi nama Demak seperti itu. Ini menurut Mbah Fadl dalam kitabnya Ahlal Musamarah. Kemudian Fattahodah Raden Fattah hunaka daran wa bana baitan wa aqama hunaka washtaghala bil ibadah wa lazama anwa ar-riyadah wa nasaba nafsahu lil mujahadah wa hafadha ala syari'ah wa salaka tariq ahli al-haqiqah walam yazal ala dhalika hatta surah waliyan min awliyaillahi ta'ala washtahara bisunan Demak. Maka kemudian Raden Fattah itu membangun sebuah padepokan, lalu konsen beribadah kepada Allah, riyadhah dan semacamnya, mujahadah dan semacamnya, artinya melakukan hal-hal yang diperintahkan syariat, hingga beliau kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali dan mendapat gelar Sunan Demak. Dan dalam satu catatan memang dijelaskan bahwa Raden Fattah ini termasuk dalam anggota Wali Songo. Entah periode keberapa saya lupa, karena Wali Songo itu ada periodisasinya, mulai dari periode pertama sampai periode ke-10 kalau nggak salah, yang kemudian dibubarkan oleh kolonial, oleh bangsa penjajah setelah menjajah di Indonesia ini. Artinya Wali Songo itu ya banyak, tidak hanya 9 yang viral itu saja, jadi banyak ternyata, dan diantaranya adalah anggotanya adalah Raden Fattah itu sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini, semoga bermanfaat. Atau kalau ada data-data yang tidak sesuai dengan pengetahuan Anda, silakan dikomen di bawah untuk menambah sebuah wawasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.